Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Fatihah untuk pengarang kitab kita, Syekh Abi Syuja, dan juga pengarang kitab At-Tarhib, Dr. Mustafa Dik Al-Biwa, dan orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, karib kerabat kita, sanak famili kita. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Sekali lagi kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita doakan Ustazah Hajah Marwah dijaga kesehatannya, dan juga ada nih orang tua dari jamaah kita, Agus ya, orang tuanya sedang di rumah sakit ya, Bapak Murodi. Kita baca Fatihah juga ya untuk kesembuhannya, dan juga mungkin ada yang sakit juga yang lainnya ya, semuanya kita secara umum kita bacain Fatihah. Semoga Allah berikan kesembuhan dan dijadikan nanti sembuhnya tambah dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi kiram. Al-Fatihah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya, sama-sama kita baca mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyagsilhu sab'an. Rawahu Muslim. Ya, Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, ini hadisnya nggak panjang nih, pendek. Ada yang udah hafal? Wira. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Ada yang udah nangkep nggak? Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Ya, sekarang saya baca secara langsung dari pertama sampai terakhir, terus diikutin ya. Bisa nggak? Matannya aja langsung ya. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Fokus, kalau fokus insya Allah. Ya, sekarang setengah-setengah, separuh-separuh. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum. Idza syaribal
falyaghsilhu sab'an. Falyaghsilhu sab'an. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Udah hebat itu, udah bisa. Walaupun bareng-bareng kalau sendiri-sendiri nggak tahu ya. Ada yang bisa sendiri. Ida itu jika. Nah, ini sambil biar paham nanti bahasa Arab ya. Kita sedikit-sedikit ya, kalau ini kan ngikutin maksudnya ini biar nanti terbiasa ya. Nah, ida itu artinya jika. Ida jika ya. Syariba, apa syariba? Syariba yashrabu. Syariba, ini kalau ada air minum. Syariba ya. Al-kalbu anjing, tahu deh tuh ya. Idza syaribal kalbu artinya apa jadinya? Al-kalbu ini menjadi apa namanya? Subjek, objek, predikat. Al-kalbu sebagai apa? Subjek. Ya. Pelaku. Yang minum siapa yang minum? Anjing. Idza syaribal kalbu, jika anjing meminum gitu. Jadi pelakunya kita duluin. Kalau idza jika, syariba minum, al kalbu anjing, bukan jika minum anjing. Bukan begitu. Jika anjing minum. Nah, jadi pelakunya kita duluin. Fi ina'i, fi itu pada. Ya. Fi pada, atau bisa juga diartikan di dalam ya, tapi lebih tepatnya di sini kita artikan pada. Ina itu bejana. Ahadikum, salah seorang dari kalian. Fi ina'i ahadikum, pada bejana yang dimiliki oleh salah seorang kalian. Jika anjing minum, ini bejana juga ini namanya nih. Ini bejana. Pokoknya bejana itu tempat tampungan. Panci juga bejana, wadah, ya, gayung, ya. Nah itu kalau ada anjing minum pada bejana salah seorang kalian, ya maka kata Nabi apa? Falyaghsilhu, maka hendaknya dia mencucinya. Apa yang dicuci? Wadahnya tadi, kan wadah ada airnya, diminum sama anjing. Maka kata Nabi, cuci itu wadah yang diminum sama anjing, cuci sab'an 7. Wahid, isnani, salasa, arba'ah, khamsa, sitta, sab'an. Nah, sab'an, cuci 7 kali. Jadi bejananya dicuci 7 kali. Kenapa? Dipakai minum tadi anjing. Nah, kenapa ini? Tandanya apa ini? Nah, tandanya ini najisnya nggak sembarangan nih. Ya, kalau dipipisin sama anak kecil, nah ini anak kecil nih, pipis kadang-kadang nggak ngerti, kena bejana, nggak perlu dicuci 7 kali, cuci aja, yang penting hilang dan bersih. Tapi kalau dijilat anjing, nah dijilat diminum, nah anjing kan minumnya pakai lidah. Pernah lihat nggak anjing minum? Contohin nggak? Contohin. Kalau kita minumnya ini, kalau anjing minumnya enggak begini, lidahnya keluar, ya, lidahnya keluar. Maka
mughallazoh ini najis berat. Maka kata Nabi, cuci 7 kali. Nah, ini tandanya najisnya najis berat. Ya, kalau najisnya ringan, najisnya biasa, cukup sekali aja cucinya. Ternyata Nabi menyatakan cucinya 7 kali. Ya, nah berarti jilatan anjing itu najis mughallazoh. Mughallazoh artinya najis berat. Najis berat gimana? Ya itu dicucinya nggak cukup sekali. Ya, dicucinya 7 kali. Bahkan di riwayat yang lain, ulahunna biturab, salah satu ini kan 7. Salah satunya dengan dicampur tanah. Jadi gimana caranya? Pakai tanah pertama atau terakhir? Nah, jangan di terakhir, kotor lagi. Ya, nah, jadi pokoknya di sebelum terakhir dah, mau di pertama, mau di pertengahan, boleh. Jadi ini tanah, ente ambil tanahnya, jangan tanah yang ada najisnya, tanah yang belum ada najisnya, belum ada kotoran-kotoran binatang. Ya, nah tanah kan suci. Cari tanah yang bersih, ambil, taruh, campurin air, nah itu jadi air tanah namanya, air blok. Ya, air blok, nah itu ente cuci dah tuh bejananya pakai air tanah tadi, salah satunya. Karena di situ cuci lagi dengan air bersih sampai. Nah, jadi kalau udah 1 kali dengan tanah berarti tinggal 6 kali. 6 kali dengan air biasa, air bersih. Ya. Nah, ini menandakan najis yang bekas jilatan anjing ini, najisnya najis berat. Ya. Karena nyucinya nggak seperti biasa, nyucinya harus 7 kali, bahkan salah satunya dengan tanah. Ya. Kenapa tuh tanah? Nah itu kalau dipelajari lagi, kenapa kok pakai tanah? Nabi suruh pakai tanah, kenapa? Karena tanah ini mengandung unsur pembasmi kuman juga. Ya, itu kalau ada kumannya. Kuman ya, kalau sekarang ini virus corona, ya itu kalau ada virus yang membahayakan, bakteri yang membahayakan, dikenain tanah tuh mati. Ya, obat tuh tanah tuh juga mengandung unsur obat, ya penangkal. Ya, itu ada rahasianya tuh. Coba diteliti itu sama tim-tim ahli. Kenapa tadi ada apa tuh dengan tanah? Ya, nah itu ya. Jadi yang kita mau bahas sekarang, pembahasan kita yang kemarin, masih ingat ya kemarin? Yang pekan lalu. Nah, pekan lalu kita membahas binatang yang dimaaf. Binatang yang najisnya dimaaf. Nah, kan ada binatang nih, semua binatang hukumnya suci kecuali yang 2. Yang 2 ini gak suci nih. Apaan yang 2? B2. Apa tuh ya? Nah, ya anjing dengan babi. Nah, kalau begini ngomongnya dipakein ini tuh ada yang nggak paham lagi. Ya, sebutin aja dah. Yang 2 ini anjing dan babi. Selain itu binatang ini hukumnya apa? Suci. Kalau dia hidup. Kalau dia hidup. Ya, kecoa, ini ada kecoa misalnya, pada takut sama kecoa. Ya. Hukumnya apa itu kecoa? Suci. Ya. Suci. Tapi kalau dia udah mati hukumnya apa? Najis, bangkai najis. Ya. Nah, ada semut. Nah, jalannya semut di baju kita lagi sholat, ada semut jalan. Nah, semut jalan, semut najis sampai suci? Suci semut. Tapi kalau dia bangkai, nah, kalau dia jadi bangkai, ente matiin semut di baju ente, terus nempel di baju bangkainya, nah itu najis, itu sholat buah najis. Ya, lu kan bangkai semut, nah itu yang udah kita bahas kemarin. Bangkai semut apa enggak dimaaf itu? Enggak dimaaf. Ya. Bangkai semut tidak dimaaf.
di benda padat. Tapi kalau di benda cair, nah ini mau minum, ente bikin teh, bikin kopi, ternyata di gulanya ada semut, ya nggak tahu. Ini pada mati semutnya. Di teh tadi, di kopi banyak semutnya akhirnya. Gimana dah? Banyak semut pada mati nih, diaduk, banyak semutnya ternyata. Gimana? Buangin tuh bangkai-bangkainya, buangin. Airnya najis nggak? Nggak najis. Dimaaf. Bangkai binatang seperti semut, laler, yang ada darahnya apa lagi? Nyamuk, bangkai-bangkainya ini. Tapi kalau nyamuknya udah ngisep darah orang terus mati, ada darahnya ini, di air ada darahnya, itu jadi nggak dimaaf karena ada darahnya. Kalau nyamuk yang belum minum darah, bangkai itu nyamuk-nyamuk yang belum, ikan ada tuh nyamuk-nyamuk tuh yang kadang-kadang mati, ya belum ada darahnya, nggak apa-apa, nggak najis di air ya. Ini bicaranya di air, ya di air itu dimaaf, ya itu hadisnya kemarin udah kita bacain hadisnya. Masih ingat nggak hadisnya tentang apaan? Hadis tentang apaan kemarin? Kalau laler jatuh di mana? Nah, di tempat itu mau minum nih, ada tahu-tahu ada laler jatuh, mati di kopi ente. Laler jatuh, karena panas mati. Kata Nabi apain? Celepin semua, biar tenggelam, angkat lagi, buang lalernya. Airnya dibuang nggak? Kopinya jangan dibuang, sayang, kopinya minum. Ya, jangan takut, ya, jangan takut. Nggak, itu udah penangkal tuh. Karena apa? Di sayap laler ada dua sayap. Sayap yang satu ada racunnya, sayap yang satu itu penangkal racun. Makanya kata Nabi, celupin semua, baru buang bangkainya. Ya, najis nggak? Berarti kagak najis. Kenapa? Nabi nggak suruh buang airnya, yang disuruh buang bangkai lalernya, tapi celupin dulu. Nah ini kata ulama, berarti bangkai binatang sejenis laler ini nggak ada darahnya. Kalau dia mati, bangkainya adanya di air, maka hukumnya dimaaf, tidak najis. Berarti kalau di tempat lain bukan di air, bangkainya itu hukumnya najis. Ya, nah, makanya ilmu nih namanya ilmu. Kalau nggak belajar nggak tahu, disangka pakai semut di bajunya dipakai sholat, padahal semutnya udah mati, udah jadi bangkai. Ya, kalau nggak tahu sih ceritanya lain dah. Kalau nggak tahu, namanya nggak tahu. Ya, ini kalau dia tahu, ya kalau dia tahu ya salah. Oh saya nggak tahu di baju saya ada bangkai, ya namanya nggak tahu. Ya, namanya nggak tahu. Ya, dan kemarin itu ditanya, diingetin tuh, ya ada dua bangkai binatang yang hukumnya nggak najis. Dua bangkai jenis binatang yang hukumnya nggak najis. Bangkai binatang apa tuh? Bangkainya nggak najis. Ikan. Ya, nanti beli ikan udah mati, nggak apa-apa. Bangkai ikan itu makan nggak apa-apa ya. Nanti beli ikan masih hidup apa udah mati tuh orang tua itu kalau mau beli di pasar. Udah mati, matinya nggak dipotong kan? Nggak disembelih. Nah, jadi bangkainya ikan, jenis-jenis ikan yang hidupnya di air, bangkainya enggak najis. Ya, ya ikan, ya apa lagi itu yang hidupnya di air, udang, ya, nah itu enggak najis. Dan satu lagi apaan? Bangkai apaan lagi satu lagi? Jenis belalang. Ya, jenis belalang. Jadi belalang itu ada yang dimakan. Ada nggak yang dimakan belalang? Nah, ada belalang yang dimakan. Ya, iya. Di bangkainya nggak najis. Bangkai jenis belalang nggak najis. Nah, tadi itu kalau yang nggak ada darahnya, semut, laler, kecoa,
Udah dicek belum cowok ada darahnya apa enggak? Hah? Belum dicek. Apa namanya? Cicak ada darahnya enggak cicak? Kan saya suruh cek kemarin, cicak ada darahnya enggak? Enggak ada darahnya. Ya. Jadi nggak najis ya. Kalau yang nggak ada darahnya, binatang yang nggak ada darahnya, bangkainya itu tidak najis kalau adanya di air. Ya, kalau adanya di air. Nah, ini penting nih, masalah begini penting. Jadi jangan sampai nanti karena ketidaktahuan kita, ya kita anggap najis. Ya, akhirnya atau yang najis malah kita anggap nggak najis, jadi sebaliknya. Ya. Selanjutnya yang tadi, hadis yang tadi adalah tentang najis berat. Tentang najis berat. Nah, itu dalilnya tadi udah kita baca tuh. Ya. Dalil tentang hadis najis berat itu yang Nabi tadi sabdakan itu anjing. Ya. Nah, ngikut tuh babi itu ngikut di situ. Anjing dan babi ini, dua binatang ini udah ya di dalam syariat kita ini, dua binatang ini udah tahu dah tuh semua, ada tuh orang yang ngaku muslim tahu ya, dua binatang nih khusus nih anjing dan babi ini binatang yang najis ya, binatang yang najis. Nah, bahkan najisnya najis berat ya, najis berat. Maka kalau terkena najis berat berarti caranya gimana? Mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya. Nah, kalau najis-najis yang lain, ya najis ente pipis, cuci sekali aja. Ya nggak perlu 7 kali. Ya, ente buang air besar, ya nggak perlu 7 kali. Kena kotorannya, kena apa itu? Nggak perlu 7 kali. Itu najis-najis yang selain binatang dua ini, anjing dan babi, selain itu najis-najis yang lain ya, kotoran binatang, kotoran manusia ya, pipisnya ya, BAB-nya itu kan najis. Nah, itu najisnya cukup dicucinya sekali cukup, yang penting bersih. Yang penting bersih, nggak ada baunya, nggak ada rasanya ya, nggak ada warnanya. Tapi kalau mau cuci 3 kali itu lebih utama ya, karena dipipisin. Nanti punya adik masih kecil, kena pipisnya, nanti cuci sekali aja cukup. Tapi kalau mau cuci 3 kali lebih utama ya. Cuci sekali syaratnya bersih. Kalau cuci sekali masih belum bersih ya namanya masih najis ya. Nah, ini jadi yang perlu kita pahamin sekarang nih, kalau ente wudhu nih mau berangkat sholat, terus ente pijak kotoran misalnya yang ada di sini, kotoran apaan nih? Kucing. Di kaki ente ini ada kotoran kucing. Gimana itu jadi? Mau berangkat, mau sholat nih, apa di rumah, apa di masjid? Ternyata di kaki ente ini ada najis. Najisnya apa? Kotoran kucing tadi. Gimana jadinya? Hah? Bersihin tuh kotorannya, bersihin, cuci kakinya yang sampai bersih. Perlu wudhu lagi nggak? Nggak usah. Wudhunya kagak batal. Ya. Nah, sehingga orang kagak tahu ya kena najis dibilang wudhunya batal. Enggak, kalau kena najis, cuci aja najisnya, kecuali mengeluarkan najis. Mengeluarkan najis apa? Pipis. Ente pipis ya batal, udah wudhu batal. Ya, ente BAB ya udah wudhu ya batal. Tapi kalau kena, ya, kena percikan pipis, ya, kita udah wudhu kena percikan dari, ya misalnya kita punya adik atau apa, ya. Nah, itu nggak perlu wudhu lagi, cuma dibersihin aja najisnya. Ya, nah ini tentang najis ya. Jadi najis ini ada macam-macamnya. Ya, najis ada berapa macam dirinya najis?
Ada berapa macam? Ada 3 macam. Ya, waktu kita udah bahas tuh. Ada najis anak bayi, yang bayi laki-laki yang umurnya di bawah 2 tahun, belum makan minum apa-apa kecuali ASI, maka najisnya itu pipisnya hukumnya apa? Najis ringan. Ya. Nah, itu najis ringan itu doang tuh. Najis ringan satu doang tuh contohnya. Bayinya bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Umurnya belum lewat dari 2 tahun. Terus makanan minumannya cuman ASI aja. Maka kalau dia pipis di baju kita, kan lagi gendong, namanya di bawah 2 tahun. Ya, kita lagi gendong, wah dikencingin, nggak perlu dicuci, najis ringan, percikin aja. Ya, yang penting dia kena pipisnya dia kita airin. Ya, cukup sudah bersih. Nah, itu najis ringan namanya. Lawannya najis ringan adalah najis berat. Najis berat itu apa? Cuma 2 tadi itu. Najis dari binatang, anjing dan babi. Udah itu doang 2. Selebihnya ada ringan, ada berat, yang tengah-tengah najis biasa. Ya, najis berat. Selain yang 2 itu tadi dah. Selain yang 2 itu najisnya najis biasa. Ya, najis biasa. Ya, ini kita bersyukur ya, dalam agama kita diajarin cara bersih, ya, cara bersih. Jadi ada yang namanya najis, kita bersihin, ya. Nah ini dulu, ini kalau kita baca riwayat sejarah, sholat itu pertama kali diperintahkan berapa kali? Berapa kali sholat? 50 kali, 50 waktu. Sekarang jadi berapa? 5. Dulu ini sholat 50 waktu. Terus kalau junub, mandi junub, paham kan ya? Mandi junub itu 7 kali mandi. Dulu sholat 50, mandi junub berapa kali? 7 kali. Oh, bersih banget itu mandi junub 7 kali. Terus kalau pipis, nah kalau bahasa kita ini cebok. Ceboknya berapa kali? 7 kali. Ya, nggak cukup sekali. Nah, tapi baginda Rasul terus minta kepada Allah keringanan. Akhirnya diringankan. Sholat yang 50 jadi 5 saja. Jangan nggak dikerjain dan yang waktu kerjain, usahain kerjain. Mandi jinabah, mandi junub, tadinya 7 kali mandi, cukup sekali mandi aja. Yang penting badan semuanya kena air nih. Ya, bulu-bulu semua kena air, nggak ada yang ketutupan. Ya, nggak ada yang ketutupan cat, ketutupan ya benda-benda yang nggak masuk air ke kulit kita, jangan ada yang ketutupan. Semua harus pori-porinya harus kena air. Itu namanya mandi wajib. Jangan ada yang nggak kena. Ya, nah itu jadi sekali doang deh tuh akhirnya dikasih keringanan. Terus begitu juga kalau kena pipis nih, baju kita nih kena pipis, cucinya nggak usah 7 kali, cukup cucinya sekali, yang penting udah bersih. Ya, nah gitu. Ini keringanan namanya nih, alhamdulillah ya. Kita dalam syariat ini nggak dikasih beban yang berat. Ya, makanya jangan merasa beban. Ini udah luar biasa nih kita dikasih keringanan. Kalau enggak itu awalnya tuh berat banget tuh. 50 waktu sholat, 5 waktu aja udah pada ya. Gimana kalau 5 waktu? Mandi junub di 7 kali mandi. Waduh, sekali mandi aja udah pada males-malesan. Ya. Nah, begitu juga mencuci benda-benda yang kena najis, disuruh cucinya 7 kali. Waduh, berat. Tapi alhamdulillah sudah diberi keringanan, ya. Nah, maka jalankanlah syariat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan banyak mengeluh dalam menjalankan syariat. Jangan banyak mengeluh. Jalankan, insya Allah. Oh, banyak
berkahnya, banyak kenikmatannya kalau kita menjalankan syariat ini. Ya, silahkan kalau ada yang bertanya, kita cukupkan.